Tahun 1958, saat Indonesia baru belajar berdiri, sebuah operasi rahasia asing diam-diam berusaha merobohkannya. Willem Oltmans bukan wartawan biasa. Oltmans menyaksikan Fidel Castro merebut Havana, berdiri di Leopoldville ketika Patrice Lumumba menjadi Perdana Menteri pertama Kongo, dan menginjak pasir Teluk Babi, tempat Central Intelligence Agency dipukul mundur secara memalukan. Selama lebih 1 dekade, Oltmans melaporkan dunia dari markas Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Namun, justru Indonesia lah yang kelak membuatnya paling terkejut. Keterkejutan itu datang terlambat. Tahun 1995, ketika Profesor George McTurnan Kahin menerbitkan Subversion as Foreign Policy, The Secret Eisenhower Dulles Debacle in Indonesia. Buku itu berbasis dokumen resmi Amerika Serikat yang dibuka lewat Freedom of Information Act, memaksa Oltmans menelan kenyataan pahit. Apa yang selama ini Oltmans curigai kini terbukti, bahwa kudeta terhadap Presiden Soekarno bukan sekedar gosip perang dingin, bahwa tahun 1958 CIA benar-benar turun tangan. Di mata publik barat, Presiden Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower adalah pahlawan, sosok santun, jenderal yang membebaskan Eropa. Tetapi dokumen-dokumen yang dikutip Kahin menunjukkan sosok lain. Eisenhower adalah seorang pemimpin yang mampu tersenyum di Gedung Putih sambil memerintahkan operasi rahasia untuk menghancurkan negara sahabat. Pada tahun 1956, Soekarno melakukan kunjungan kenegaraan pertamanya sejak Indonesia merdeka. Soekarno memilih Washington sebagai tujuan awal. Ini adalah sebuah isyarat politik yang jelas. Baru setelah itu, rencana mengunjungi Moskow dan Peking. Di depan Kongres Amerika Serikat, Bung Karno berbicara dengan bahasa Inggris yang diperiksa langsung oleh Joseph Borkin, seorang pengacara ekonomi dan penulis buku Amerika. Pesan Soekarno tegas dan tak ambigu. Indonesia tidak untuk diperjualbelikan. Tak ada badai dolar yang bisa membelokkan jalan Indonesia. Pidato itu tidak disukai Washington. Apalagi setahun sebelumnya, April 1955, Soekarno justru meluncurkan konferensi Asia Afrika. Saat itu hadir perwakilan dari 29 negara yang merepresentasi total populasi 1,5 miliar orang, atau setara 54% dari populasi dunia. Dari kota Bandung inilah Soekarno memprakarsai kelahiran gerakan non-blok. Ini adalah sebuah upaya menempatkan negara-negara berkembang sebagai penengah, bukan pion dalam pertarungan Amerika dan Uni Soviet. Konsep ini berakar pada falsafah Jawa, musyawarah dan mufakat. Bagi Washington, pidato Soekarno itu bukanlah unjuk idealisme. Pidato itu adalah pembangkangan. Maka skenario pun digelar. Di balik senyum diplomasi, roda kudeta mulai diputar. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Foster Dulles secara terang-terangan berbicara tentang keinginannya memecah Asia Tenggara menjadi unit-unit kecil berbasis ras dan geografi. Baginya, Indonesia yang kuat dan bersatu adalah ancaman. Lebih baik hancur asal mudah dikendalikan. Soekarno mengundang Eisenhower datang ke Jakarta. Undangan itu diabaikan. Sebaliknya, Ketua Presidium Majelis Agung Uni Soviet, Klemen Voroshilov, menerima undangan tersebut. Voroshilov datang ke Indonesia pada tahun 1957. Oltmans ikut dalam kunjungan kenegaraan itu selama 7 hari, berkeliling Nusantara bersama 2 presiden. Dan Oltmans melihat dengan mata kepalanya sendiri, Indonesia tidak berubah menjadi negara komunis. Namun, propaganda Amerika berkata sebaliknya. Media Amerika Serikat mulai menggambarkan Bung Karno sebagai boneka Moskow. Ketakutan diciptakan bukan berdasarkan fakta, melainkan kebutuhan geopolitik. Menurut Kahin,
Eisenhower, John Foster Dulles, dan Alan Dulles, Direktur CIA, yakin bahwa Indonesia akan jatuh ke tangan komunis. Keyakinan itu menjadi dalih untuk bertindak. Sejak Maret 1957, Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat mulai menggelar rapat, terutama ketika pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo jatuh pada 17 Maret 1957. Armada ke-7 disiagakan. Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika siap menghadapi keadaan darurat di Jakarta. Kapal selam Amerika terlihat di perairan Sumatera. Dengan kapal selam itu, senjata modern dan amunisi dikirim secara diam-diam ke markas besar PRRI di Padang. Permesta diberi dukungan pesawat tempur. Semua dilakukan secara rahasia. Bahkan Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta, John Allison, tidak diberitahu. Allison dibiarkan menjadi diplomat buta, sementara CIA dan Gedung Putih bersekongkol menggulingkan kepala negara yang secara resmi ia wakili. Oltmans mengenal Allison. Ia tahu sang duta besar tidak sepaham dengan CIA soal Soekarno. Justru karena itu, Allison disingkirkan. Setelah hanya 7 bulan bertugas, ia dipaksa pensiun. Sebaliknya, Hugh S. Cumming yang secara pribadi tidak menyukai Soekarno menjadi penghubung CIA dan Departemen Luar Negeri. Ia berhubungan langsung dengan Dulles bersaudara. Oltmans pernah bertemu Cummings di Istana Merdeka. Ia juga berbincang dengan penggantinya. Baru kemudian ia sadar, sebagian diplomat Amerika adalah pion, sebagian lain algojo. Pada 17 Agustus 1957, Oltmans ikut Soekarno berlayar ke Maluku, Ternate, dan Tidore. Di salah satu persinggahan, seorang Amerika bergabung dan memperkenalkan diri sebagai Profesor Guy Pauker, ramah, cerdas, terlalu ingin tahu. Saat itu, Oltmans tidak menyadari bahwa Pauker adalah seorang pengamat masalah Asia dari kelompok pemikirnya, CIA, yaitu Rand Corporation di California. Oltmans bahkan memperkenalkan Pauker kepada Soekarno. Pada pagi hari sekitar pukul 6, ketika Presiden sudah terjaga dan duduk santai di beranda, Soekarno sempat bertanya apakah Pauker memiliki hubungan keluarga dengan Anna Pauker, tokoh komunis Rumania. Pauker menjawab, tidak. Bertahun-tahun kemudian, penyesalan itu menghantui Oltmans. Ia sadar, tanpa disadari, ia telah memperkenalkan salah satu antek CIA paling penting kepada sahabatnya sendiri. Gerakan PRRI, Permesta gagal total. Pesawat CIA ditembak jatuh di Ambon. Pilotnya, Alan Pope, ditangkap hidup-hidup. Dunia tahu CIA terlibat. Namun bagi Oltmans, kegagalan itu bukan akhir, melainkan pelajaran bagi Washington. Taktik diubah, pendekatan diperhalus, militer Indonesia dirangkul, bantuan kembali mengalir. Jenderal-jenderal dilatih di Amerika Serikat. Orang-orang yang sama bekerja di balik layar dengan kesabaran dan strategi jangka panjang. Karena itu, Oltmans selalu heran ketika banyak orang Indonesia menerima keterlibatan CIA pada 1958. Tetapi menolak kemungkinan keterlibatan serupa pada 1956. Baginya, jawabannya sederhana dan mengerikan. 1965 bukan cerita lain, melainkan adalah pengulangan yang lebih rapi.